bahwa di dalam ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Tahu mutasyabihat nggak? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Udah saya bilang nggak tahu. Teman-teman, apa kalian itu mau meragukan saya sih? Kalau saya itu udah 13 tahun diskusi dengan orang Islam. Hasilnya itu semua nggak tahu itu. Kata-kata nggak tahu itu semua. Karena ini Bang, saya lihat itu yang naik-naik juga orang-orang yang pengetahuan agama Islamnya masih rendah setara dengan termasuk saya. Anda. Iya, mengakui. Ya, Anda sudah mengakui kan, Pak Tresno? Iya, di sini kita belajar. Iya, ketika saya mengajari Anda, kenapa Anda menolak? Karena di dalam hati saya sudah yakin bahwa Islam itu agama yang paling benar. Makanya buang dulu segala dogma. Gini loh, sebenarnya ini satu satu statement saya yang cetar membahana dan kalian harus pegang sebagai pedoman hidup. Gini, meragukan sesuatu itu bukanlah kesalahan. Meragukan sesuatu adalah satu tahap awal untuk memahami sesuatu itu dengan benar. Jadi perhatikan, meragukan sesuatu itu bukanlah satu kesalahan, tetapi sebuah langkah awal untuk memahami sesuatu itu dengan benar. Jadi kalau Anda meragukan sesuatu, jangan takut. Misalnya Anda meragukan Quran nih. Jangan Anda, nanti ya kafir nanti nih saya meragukan Quran. Bukan. Itu langkah awal Anda untuk memahami Quran yang sebelumnya tidak pernah Anda pahami dengan cara demikian. Jadi jangan takut meragukan sesuatu. Itu bukti bahwa Anda sedang berpikir. Kalau Anda cuma yakin, yang penting yakin. Tahu kan ada gambar di jalan raya mancing, ya kan? Yang penting yakin, bos. Mancing di jalan raya, yang penting yakin. Kalau cuma yang penting yakin, ngapain kesini? Jangan yang penting yakin, kita itu harus bernalar. Iman yang bernalar. Jangan iman yang nggak punya nalar. Yakin. Mana? Karena gini, kadang-kadang orang itu tidak bisa menjelaskan, tapi tahunya itu kadang-kadang ya dari ceramah, dari ustadz, dari orang-orang yang lebih pandai. Oke, Pak Kresno. Dari hadis yang barusan kita baca. Paham, tapi tidak bisa menjelaskan. Kadang-kadang orang itu ada banyak, enggak cuma 1-2 orang seperti itu. Dari hadis yang barusan kita baca, Aisyah bilang apa tadi? Dia tidak pernah melihat Allah kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad. Saya tanya, statement Aisyah itu benar atau salah? Saya nggak berani, karena itu memerlukan tafsir, Bang. Apanya lagi yang ditafsir, Pak Tresno? Itu kan sudah benar-benar jelas, sudah betul-betul self-explain namanya. Sudah nggak perlu dijelaskan lagi, itu sudah jelasin dirinya sendiri. Sulit. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang Edis TV yang tentu saja teman-teman sekalian mendunia ya. Saat ini Bang Edis itu sudah mendunia teman-teman sekalian, bukan hanya orang Indonesia saja yang manas ya, yang kemudian juga bertobat gitu ya, menemukan jalan yang benar. Ya, tetapi juga orang-orang luar negeri pun itu mengalami dahsyatnya penjabaran-penjabaran yang disampaikan oleh Edis TV. Nah, sebagian besar itu umat Islam mengatakan bahwa Edis TV ini adalah penghujat, penista agama. Tetapi teman-teman sekalian, ada juga orang-orang muslim yang kemudian punya pemikiran bahwa apa yang dikatakan oleh Edis TV ini adalah sesuatu hal yang benar dan itu real, kenyataan ya. Jadi ada banyak sekali yang memberikan pengakuan-pengakuan seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, saya tidak terlalu panjang lebar ya, karena kita sudah tahu seperti apa Edis TV. Oleh sebab itu, kita lanjutkan untuk menyaksikan videonya. Tonton sampai selesai supaya diberkati.
Berikut videonya. Gimana? Enggak, kalau saya itu, menurut saya itu perlu penafsiran ahlinya. Di orang Islam itu tidak semua orang boleh menafsirkan, Bang. Apanya lagi yang ditafsir? Kan ada perempuan-perempuan, wanita-wanita menyerahkan diri kepada Muhammad tanpa mahar. Dia menyerahkan diri kepada Muhammad itu. Lalu Aisyah ngomong, apakah pantas wanita-wanita itu menyerahkan dirinya kepada laki-laki? Kepada Muhammad maksudnya. Lalu Aisyah ngomong, demi Allah saya tidak pernah melihat Robmu kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsumu. Di mana lagi, bagian mana lagi yang mau ditafsir? Itu udah begitu jelasnya. Jangan malu Pak Kresno. Anda juga malu-malu begini gimana ini? Anda sudah malu jadi orang Islam Iya, begini. enggak malu. Ngapain malu? Kenapa Anda begini-begini? Seperti Anda sudah malu jadi orang Islam. Enggak. Coba, Ada malu. yang mau saya tanya sama Pak Kresno, di bagian mana ayat itu yang perlu ditafsir? Hadis itu tadi. Enggak, saya tadi mengatakan bahwa Bang Edis kemarin menafsirkan masalah orang yang menuhankan hawa nafsu itu, penafsiran Bang Edis menurut saya itu enggak benar. Baik, gini. Kita pakai standar kan. Gini Pak Kresno, berarti Anda sudah menyimak dari kemarin-kemarin. Sebuah perbuatan, gini, suatu perbuatan itu harus didefinisikan yang sama sekalipun pelakunya dan objeknya itu berbeda. Paham nggak maksud saya? Iya. Coba saya ulangi ya. Sebuah perbuatan harus didefinisikan dengan perbuatan yang sama sekalipun pelaku dan objeknya berbeda. Contoh. Kalau ini ada air, di dalam gelas ini ada air. Saya masukin ke mulut, saya telan. Perbuatan itu disebut apa? Minum kan? Iya. Walaupun pelakunya ganti, airnya ganti, perbuatan itu tetap minum. Siapapun pelakunya, apapun jenis airnya. Setuju? Setuju. Mau yang melakukan Pak Kresno kalau begini, tetap minum. Udin kalau begini, tetap minum. Yang diganti mau diganti air, mau diganti alkohol, mau diganti apa, tetap minum namanya. Betul? Betul. Nah sekarang begini. Menurut Al-Quran, orang yang menyerahkan dirinya, menaklukkan dirinya, sehingga dirinya wajib mengikuti orang tersebut, mengikuti sesuatu tersebut, disebut mempertuhan. Setuju? Setuju. Oke, sekarang kenapa ketika itu diganti objeknya Muhammad, lalu Anda nggak mau itu menuhankan? Contoh, saya kasih contoh. Ada Udin. Udin patuh sama setan. Tahluk sama setan. Mengikuti apapun perintah setan. Berarti dia mempertuhan setan nggak? Betul. Nah, kalau setannya diganti nih, setannya diganti. Sekarang Muhammad. Udin tahluk kepada Muhammad. Patuh kepada Muhammad, mengikuti apapun yang diperintahkan Muhammad. Sama nggak perbuatan itu mempertuhan? Sama, tapi kan Mulai. bukan mulai Bang. Yang Abang sampaikan itu tidak benar. Sebetulnya orang Islam mengikuti, tadi sudah saya sampaikan, orang Islam mengikuti Rasulullah, itu yang diikuti itu cara ibadahnya. Tadi kan sudah saya sampaikan. Cara ibadahnya, perilakunya, tingkah lakunya, perbuatan sehari-harinya. Iya, itu namanya mempertuhan. Beda Bang, beda. Makanya saya bilang, ketika kita bicara dengan orang Muslim, misalnya saya sama Pak Tresno kondangan, ya toh? Saya ambil nasi segini, saya ambil ikan segini, saya ambil daging segini, sayur segini.